Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pujian yang dengannya kita mengagungkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan pujian yang sekaligus dengannya kita mensyukuri atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hamba-hambanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di malam yang istimewa, yaitu malam Jumat, kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya orang yang senantiasa mendengarkan hadis Rasulullah dan berusaha untuk menghafalkan dan juga berusaha untuk mengambil faedah, maka niscaya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya wajah yang berseri-seri. Maka tentunya ini satu keutamaan bagi orang yang perhatian terhadap ilmu warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perkara agama ini, maka tentunya kebanyakannya berisikan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi pembahasan kita pada malam hari ini tentang silaturrahim, bagaimana usaha kita untuk senantiasa menyambung hubungan kerabat, menyambung hubungan rahim, yang mana rahim maksudnya adalah keluarga dekat kita yang masih ada hubungan kekeluargaan dan rahim. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan juga tidak pula kita lupakan untuk senantiasa kita bersalawat dan bertaslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sudah memasuki hari Jumat. Tentunya kita ingatkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas shalah fa inna salatakum tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah." Hendaknya kalian memperbanyak salawat kalian kepada Nabi, itu kepada aku, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya salawat-salawat kalian itu akan dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Maka siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida katsira. Ayuhal al-ahibba, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pembahasan tentang silaturrahim, bagaimana keharusan, bahkan dikatakan sebagai suatu kewajiban bagi seorang Islam untuk memperhatikan amalan ini. Karena agama Islam kalau kita perhatikan adalah agama yang sangat menjaga hubungan satu sama lain antara hamba-hambanya. Bagaimana
kita lihat dari beberapa jenis ibadah yang ada, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bentuk ibadah itu dalam bentuk berjamaah. Tentunya hal ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam untuk adanya usaha untuk menghubungkan satu sama lainnya antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diikat dengan keyakinan yang sama, diikat dengan aturan agama yang sama, yaitu agama Islam, agama yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-Islam dinus sila wal ihsan. Islam itu adalah agama yang sangat menekankan bagaimana menjaga hubungan dan juga bagaimana berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada satu sama lainnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, karena al-ihsan ada dua maknanya. Ihsan itu bisa bermakna al-itqan, profesional dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ibadah tentunya bagaimana menyempurnakan ibadah sesuai dengan syariat. Al-ihsan sebagaimana kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh seakan-akan kamu melihat Allah. Jikalau kamu tidak bisa menghadirkan bahwasanya kamu itu bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihatmu dalam keadaan mengawasi gerak-gerikmu dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ihsan yang kedua adalah isalul khair ilal ghair, yaitu menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Maka perintah ahsinu, berbuat baiklah, yaitu sambungkanlah dan sampaikanlah kebaikan, apa yang bisa kamu lakukan dari kebaikan kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Maka tentunya di antara perbuatan ihsan adalah silaturahim. Di antara hal yang termasuk seseorang itu berbuat ihsan adalah bagaimana dia menjaga hubungan rahimnya, hubungan kekeluargaannya. Dan juga kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Yang mana maksudnya bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh menjaga diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah lah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Maknanya menciptakan kita adalah yang menjadikan kita itu ada dari sebelumnya tidak ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari satu jiwa itu kemudian Allah juga ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dari dua jenis manusia ini menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka hendaknya kamu bertakwa, menjaga diri kalian dari azab Allah, dari yang bisa Allah timpakan kepada kalian berupa musibah, yang mana Allah la tasaaluna bihi. Kalian saling meminta hajat dan kebutuhan kalian dengan menyebut nama Allah. Kadang ketika kita dihadapkan dengan kondisi susah, maka ketika kita meminta kepada saudara kita karena terpaksa, akhirnya kita menyebut nama Allah
Karena dengan menyebut nama Allah, maka si hamba itu dengan bentuk pengagungannya kepada Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta dari saudara kita. Maka bertakwalah kepadanya yang kamu kadang menyebut nama Allah untuk meminta hajat-hajat kalian di antara sesama kalian. Wal arham, dan takutlah, jagalah diri kalian, jangan sampai kalian memutuskan arham, memutuskan hubungan rahim. Jadi di sini kita lihat dalam ayat ini, kata ulama kita bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkara menjaga hubungan rahim, hubungan kekeluargaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Digandingkan sekaligus perintah untuk bertakwa kepada Allah dan perintah untuk bertakwa menjaga diri jangan sampai kita memutuskan hubungan rahim antara keluarga kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyambung hubungannya dengan kekeluargaannya, dengan keluarganya, maka Allah jamin Allah juga akan menyambung hubungan dengan hamba tersebut. Allah sendiri akan menyambung hubungan. Bagaimana Allah menyambung hubungan dengan hambanya? Artinya Allah akan menjaga hamba tersebut. Allah pasti akan memperhatikan dan juga akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada hamba tersebut. Dan hal itu akan berlaku sampai hari kiamat. Ya. Jadi sampai hari kiamat Allah akan senantiasa menjaga hubungan dengan hamba tersebut. Nah, yang mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamatir rahim faqalat hadza maqamul a'idhi minal qati'ah. Nabi menjelaskan bahwasanya sungguh Allah setelah menciptakan ciptaannya, maka selesai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ciptaannya, maka ketika itu dari salah satu keadaan yang ada, rahim yang kita tahu itu adalah perut ibu kita, itu kemudian Allah jadikan sesuatu yang berwujud, yang kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza maqamul a'idh minka minal qati'ah. Ya Allah, ini berdirinya saya ini adalah berdirinya hamba yang meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari qati'ah, dari adanya perbuatan hamba yang sampai memutuskan hubungan kekeluargaannya. Artinya kekhawatiran dari Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian seperti itu ada nanti, ya, atau sudah terjadi, bukan nanti lagi ya, sudah terjadi hal tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rahim, ama tardaina ya Rahim, tidakkah kamu rela wahai Rahim, tidakkah kamu senang an asila man wasalaki wa an aqta'u man qata'aki, saya akan sambung hubungan saya dengan orang yang menyambung hubungan rahimnya, dan saya akan putuskan hubungan saya dengan hubungan hamba tersebut yang dia tega sampai memutuskan hubungan rahimnya. Maka tentunya hal ini menunjukkan pentingnya kita perhatikan hubungan rahim yang ada di antara kita, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Apakah kepada ibu kita, orang tua kita, dan itu justru lebih utama. Kemudian kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, ya, paman-paman kita, bibi-bibi kita. Maka perhatikan, jangan sampai pernah ada kejadian-kejadian yang dengan kejadian tersebut ternyata kita secara tidak kita sadari telah memutuskan hubungan kekeluargaan dengan mereka.
Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah menjamin kepada Ar-Rahim, menjanjikan Ar-Rahim bahwasanya tidak perlu khawatir kalau sampai ada dari hamba-hambaku yang begitu tega mau memutuskan hubungan rahimnya, maka pasti akan saya putuskan hubungan dengan dia. Dan orang yang mau berusaha menyambung hubungan rahimnya walaupun mungkin keluarganya itu tidak senang dan ingin memutuskan hubungan dengannya, tapi dia tetap berusaha untuk menyambungnya, maka Allah akan jamin, Allah akan sambung hubungan dengannya dengan memberikan segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kemudian juga dalam satu hadis disebutkan bagaimana Ar-Rahim ini itu berada di bawah arsy Ar-Rahman, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rahim yang dia adalah sesuatu yang berdiri sendiri atau sesuatu yang ada pada perut ibu kita atau perut dari wanita-wanita yang melahirkan anak-anaknya, itu ternyata ada wujudnya yang dia bergantung di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking khawatirnya rahim ini akan terjadi sesuatu yang bisa memutuskan ar-rahim, hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya disebutkan, man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung hubunganku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutuskan hubunganku, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Maka kata ulama ini kemungkinan ada dua. Apakah dia dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau doa berarti pasti Allah akan kabulkan doa hambanya. Ataukah dia sebagai khabar? Kalau khabar berarti sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada Ar-Rahim bahwasanya seperti itulah keadaannya orang yang menyambung hubungan Ar-Rahimnya, maka Allah pasti akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutuskan hubungan rahimnya, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya kata rahim ini itu ternyata diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahim itu rahim ibu kita dinamakan rahim karena ada asar pengaruh daripada sifat rahmannya Allah, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdurrahman bin Auf, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana Rahman wa hiya Rahim, syaqaqtu laha isman min ismi, man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, Ana Rahman, saya adalah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa hiya Rahim, dan dia ya seraya menunjukkan kepada ciptaannya Ar-Rahim yang hakikatnya merupakan perut ibu. Dia adalah Rahim yang mana saya ambil salah satu nama dari namaku untuk saya sematkan kepada Ar-Rahim ini. Maka siapa yang menyambungnya, maka saya akan menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan hubungan Ar-Rahimnya, maka saya akan putuskan hubungan saya dengannya. Maka Masya Allah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi seharusnya ketika kita memiliki hubungan rahim, hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, hubungan kandungan sama kandung kita, apakah sama kandungnya bapak kita atau sama kandungnya dengan nenek kita, yang kemudian ada hubungan yang terjalin di antara kita dengannya,
maka harusnya dengan hubungan itu adanya kasih sayang, adanya saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membantu, saling memberi. Bukan kemudian tidak memperhatikan hubungan ketika mungkin di antara kita ada yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita khawatir keluarga dekat kita itu seakan-akan mau mengambil, mau merampas dan mau meminta apa yang ada dari harta kita, sehingga kemudian kita sengaja tidak memperhatikan dan pura-pura lupa kepada mereka. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahkan dalam satu kejadian ketika ada sahabat Nabi SAW, itu waktu itu awal-awal muncul dakwahnya Nabi SAW, dan dia menggambarkan bagaimana keadaan itu adalah keadaan yang sangat buruk, karena keadaan itu adalah keadaan masa jahiliyah. Namun ketika dia dengarkan ada salah seorang yang mengaku Nabi, mengaku dia mendapatkan wahyu dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau, sahabat ini datang ingin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang ini, sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya. Dia cari-cari di mana Nabi sampai akhirnya ketemu. Dan dia tanya, "Man anta, siapa kamu?" Maka Nabi mengatakan, "Ana Nabi." Saya adalah seorang nabi. "Wa man nabi?" Siapakah nabi itu? Apa maksudnya seorang nabi? Maka Nabi mengatakan, arsalani Allahu, yaitu orang yang Allah utus, dan sayalah orang yang diutus itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, "Apa yang kamu diutus dengannya? Kamu membawa apa dari Allah Subhanahu wa taala? Apa misi dakwahmu kepada manusia?" Maka yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, arsalani bi silaturrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai nabi itu untuk menyambung hubungan rahim yang mungkin ada yang putus di antara hamba-hamba Allah, karena di zaman jahiliyah ketika itu banyak yang tidak memperhatikan perkara ini. Banyak di antara manusia ketika itu memutuskan dengan teganya kepada keluarganya hubungan mereka, ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, saya juga diutus untuk menghilangkan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah, untuk kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bayangkan yang pertama kali disebut adalah silaturrahim. Ketika sahabat ini bertanya kepadanya tentang misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang mana ketika itu sahabat itu ingin masuk Islam dan ingin jadi pengikutnya dan ingin membantu dakwanya. Maka Nabi mengatakan, jangan dulu, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, karena saya sedang lagi diawasi, lagi dipersempit langkah beliau dalam dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat betapa pentingnya silaturahim, sampai Nabi menjadikannya dia sebagai pertama kali yang beliau dakwakan sebelum mendakwakan tauhid, sebelum mendakwakan syariat Islam yang lainnya, bahkan rukun-rukun Islam yang ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahim, sebagaimana kita sebutkan di awal atau sebelumnya, dia merupakan asar, merupakan pengaruh daripada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengistilahkan Ar-Rahim ini sujunah. Sujunah itu akar yang merupakan asal dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakar kepada sifat ar-rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berkaitan dengan sifat sayang, sifat kasih sayang. Maka
ketika ada yang tega memutuskan hubungan rahimnya, maka itu menandakan bahwasanya hilangnya kasih sayang seseorang kepada keluarganya yang terdekat. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rahman sujnatun minar rahman." Faqala Allah, "Man wasalaki wasaltuhu wa man qata'tuki qata'tuhu." Rahim itu adalah sujnah. Dia merupakan akar yang menyambung kepada Ar-Rahman, kepada Allah, pada sifat Allah Ar-Rahman. Maka siapa yang menyambungnya, maka saya akan menyambung hubungan dengannya dengan memberikan segala kasih sayangku kepadanya. Dan siapa yang memutuskan Ar-Rahim, maka saya akan putuskan hubungan dengannya. Masya Allah. Kemudian di sana ada athar yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita mau menjaga perkara ini dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan agar bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita itu terjalin dengan eratnya, tidak ada keretakan dan kerenggangan yang ada. Maka orang yang seperti ini pastilah Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan lapangkan rezekinya. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dilebihkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilambatkan ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan rahimnya, menyambung hubungan dengan keluarga dekatnya. Dia jaga jangan sampai ada keretakan, jangan sampai ada kerenggangan. Maka Masya Allah, bukankah ini hal yang menggembirakan kita? Bukankah hal ini yang bisa membuat kita bahagia dengan banyaknya harta yang melimpah, yang merupakan cita-cita banyak manusia? Maka ternyata ada amalan yang sangat mudah, kalau kita jaga insya Allah, Allah akan limpahkan harta kita, bahkan kita akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara ulama ada yang mengatakan itu bukan maksudnya dipanjangkan umurnya secara hakiki, tapi itu adalah maknanya keberkahan. Keberkahan umurnya, walaupun singkat umurnya tapi banyak pahala dan amalannya. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah dia nanti ketika meninggal akan terus dikenang oleh orang-orang akan kebaikan-kebaikannya karena amalan silaturahimnya. Namun pendapat yang benar tentunya benar-benar akan dipanjangkan umurnya sampai umur yang panjang, sampai umur yang panjang, sebagaimana ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau menyebutkan dalil-dalil tentang makna yang kuat tentang hal tersebut. Secara hakiki betul-betul akan dipanjangkan umurnya. Maka kita lihat di antara kita siapa yang umurnya sudah mencapai ya 90 tahun, 80 tahun atau 100 tahun, maka bisa jadi dia adalah orang yang betul-betul menjaga, tidak pernah ada masalah dengan keluarganya, menjaga hubungan kekerabatan yang ada di antara keluarganya. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di saat sekarang ini, di saat yang mungkin kita akan dihadapkan dengan masa-masa yang susah, ya, yang mana suasana politik yang tidak menentu, yang tidak bisa kita prediksikan bagaimana keadaan ekonomi ke depan. Kita khawatirkan akan terjadi kenaikan harga, akan terjadi kesusahan di mana-mana. Maka kita tidak perlu khawatir kalau sampai hal itu terjadi. Maka dengan kita menjaga hal ini, insya Allah dijamin, ya, harta kita berkah dan harta kita melimpah karena kita menjaga hubungan rahim kita.
Kita tidak perlu khawatir dengan konflik politik yang terjadi. Siapa yang akan naik menjadi presiden itu tidak perlu kita khawatirkan. Pentingkan amalan ini saja. Ya. Justru dengan amalan ini yang juga nanti akan disebutkan faedahnya adalah amalan yang bisa memakmurkan suatu negeri. Apabila masing-masing di antara kita memperhatikan amal ini, dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya negeri ini akan makmur ketika semua masing-masing dari kita memperhatikan hubungan rahimnya, hubungan kekeluargaannya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya silaturahim ini dia sebagai sebab dimakmurkannya suatu negeri. Dalam satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah, yang mana Nabi mengatakan, innahu man u'tiya hadzuhu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah. Sungguh siapa yang diberikan bahagian dari sifat kelembutan, ya, orang yang bukan arogan, tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit emosi, tapi dia adalah orang yang lembut, maka siapa orangnya yang dia diberikan sifat kelembutan, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat, karena baiknya sifat lembut yang ada. Kemudian Nabi mengatakan, wasilatul rahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Amalan menyambung hubungan rahim, baik akhlak dan baik kepada tetangga, maka kedua amalan ini, yaitu akhlak yang baik dan juga menyambung hubungan rahim, kedua amalan ini bisa memakmurkan negeri yang ada dan juga bisa menambahkan umur hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Maka kita perhatikan, kalau ada syahna kebencian yang kita mungkin masih tersimpan dalam hati kita, maka segera hilangkan hal tersebut. Hilangkan kebencian di antara kita secara umum kepada kaum muslimin, apalagi kepada salah satu di antara keluarga kita. Segera dihilangkan hal ini. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah janjikan pada malam Jumat ini. Di antara keutamaan malam Jumat, ya, adalah malam yang terangkat amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang ada di antara dia dengan saudaranya syahna kebencian, memutuskan hubungan rahim, ya, sampai tidak baku bicara dalam waktu yang lama. Padahal tidak baku bicara itu boleh, ya, hanya 3 hari saja, tidak boleh lebih dari hari itu. Wajar kalau kita marah, tapi kemarahan itu jangan sampai terbawa melebihi 3 hari. Tapi kapan melebihi 3 hari? Bermusuhan kita dengan saudara kita secara umum, saudara kita kaum muslimin, apalagi kepada saudara kita yang memiliki kedekatan kekeluargaan, maka jangan sampai ada. Maka Nabi mengatakan bahwasanya akan dikatakan kepada malaikat, ya, jangan dulu dicatat amalan seorang itu akan diampuni dosa-dosanya kalau masih ada yang bainahu wa baina akhihi sya'na, antara dia dan saudaranya itu ada permusuhan, ada kebencian, ada kedengkian. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan sampai 3 kali dikatakan kepada malaikat, ya, tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdamai, tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdamai, tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdamai. Jadi Masya Allah, ya, kita perhatikan, mungkin ada di antara keluarga kita yang seperti itu,
Apakah dia yang memutuskan hubungan dengan kita, ataukah kita yang tersinggung dan kemudian tidak mau kemudian mengadakan hubungan lagi dengan mereka? Maka lupakan dan maafkan, karena maaf itu akhlak yang sangat mulia. Seseorang tidak akan hina dengan maaf yang dia berikan kepada saudaranya. Seseorang tidak akan jatuh martabatnya, justru akan lebih izzah dia, lebih mulia dia. Allah akan memberikan kemuliaan yang besar kepadanya ketika dia mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk kemudian mengalahkan egonya, memaafkan saudaranya. Orang memaafkan itu bukan berarti dia lemah. Justru orang yang memaafkan itu dia adalah orang yang kuat hatinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita ketika melihat ada saudara kita di antara saudaranya itu bermusuhan, maka sebagai penengah berusaha untuk mengadakan islah, mendamaikan suatu hal yang sangat luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita tidak boleh ada perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka berpegang teguhlah dengan tali Allah, bersatulah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah. Agama Allah yang membuat kita saling bersaudara satu sama lainnya. Agama Allah yang mempersaudarakan kita, menjadikan ukhuwah, persaudaraan karena Allah, karena agama. Wala tafarraqu, jangan sampai berpecah belah kalian hanya karena masalah yang sepele, hanya karena ya mempertahankan gengsi, merasa harga dirinya dijatuhkan, kemudian tidak bisa lagi memberikan maaf kepada saudaranya. Maka kita yang melihat hal ini, hendaknya kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara kedua saudara kalian yang sedang bertikai. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan bagi mereka yang berusaha menjadi orang yang wasil, orang yang menyambung hubungan kekeluargaannya dengan keluarga-keluarga yang dekatnya, maka kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kalian hendaknya mempelajari nasab-nasab kalian, mempelajari silsilah keluarga kalian, karena dengan hal itulah kalian bisa tahu mana yang keluarga dekat sehingga kalian bisa menyambung hubungan dengannya. Ya. Fa inna silaturahmi muhibbatan fil ahli. Karena menyambung hubungan rahim itu akan menyebabkan adanya saling cinta di antara keluarga yang ada. Ya. Dan juga masratun fil mali wa mansa'atun fil athar. Dia bisa melimpahkan harta dan juga bisa menangguhkan ajal atau memperpanjang ajal kalian. Maka apabila kita ingin dicintai oleh keluarga kita, maka hendaknya kita berusaha, ya. Mungkin sudah lama kita tidak pernah berkunjung kepada keluarga kita, ke rumah kakak kita, ke rumah adik kita, ke rumah tante kita, ke rumah om kita, kepada siapa saja dari karib kerabat yang dekat dengan keluarga kita, kita datangi. Maka hal itu akan membuat kalian dicintai keluarga kalian. Maka suatu pertanda kebaikan apabila kita adalah orang yang sangat disukai di antara keluarga kita yang ada. Suatu bentuk kebanggaan. Kalau kita tidak ada, mereka merasa kurang dari keluarga yang ada. Terasa hampa hati mereka ketika tidak adanya kita, karena kita adalah orang yang
menjaga hubungan kekerabatan dengan mereka. Maka suatu perkara yang sangat luar biasa dan pahalanya juga luar biasa bagi orang yang seperti ini. Maka tentunya hendaknya kita mau dan ingin menjadi orang yang termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan silaturahim ini. Dan kemudian banyak hal yang belum kita sampaikan di sini dan juga penting, maka kita perpanjang saja bahwasanya hakikat daripada menyambung hubungan kekeluargaan itu bukan karena membalas kebaikan keluarga kita. Kadang orang berpikir, ya, nanti kalau keluarga kita mau datang ke rumah kita baru kita kemudian juga berkunjung ke rumahnya sebagai bentuk balasan. Tidak. Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi'. Bukan dianggap orang yang menyambung hubungan kekeluargaan itu dengan membalas kebaikan keluarganya yang ada. Tapi dia adalah orang yang memutuskan orang yang menyambung ketika dia diputuskan hubungannya dengan keluarga yang lainnya. Maka itulah dia hakikatnya orang yang menyambung hubungan. Bukan karena kebaikan keluarga kita kemudian kita pun baik sama dia, datang berkunjung ke dia karena sering memberi kepada kita, tidak. Justru ketika adanya pemutusan hubungan dari keluarga yang lainnya kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya, minta maaf kalau memang kita yang salah, ataupun kalau mereka yang salah maka kita ya maafkan dan kita kemudian menjalin hubungan dengan baik lagi dengan mereka. Dan kemudian juga bahaya daripada memutuskan hubungan rahim, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang tega memutuskan hubungan rahimnya, hubungan keluarganya dengan keluarganya yang lain. Dia merupakan sebab tidak bisa masuk surganya seseorang. Ya, kenapa? Karena orang yang sampai tega memutuskan hubungan rahim berarti itu menandakan tidak ada rasa belas kasihan kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Kepada keluarganya sendiri dia tega memutuskan hubungan, apalagi kepada yang lainnya dia akan lebih tega lagi. Maka kepada keluarga sendiri hendaknya kita lebih perhatikan untuk berbuat baik, untuk menyambung hubungan, ya. Dan tentunya asar daripada hal tersebut, pengaruh dari hal tersebut, maka kita termasuk orang yang juga akan banyak menyebar kasih sayang dan kecintaan kepada kaum muslimin yang lainnya, bahkan kepada seluruh manusia yang ada. Maka ini dulu yang bisa kita sampaikan karena sudah mendekat waktu salat. Maka semoga apa yang kami sampaikan ini menggugah hati kita untuk bagaimana kita berusaha mengamalkannya. Yang mungkin kita termasuk orang yang kadang tidak memperhatikan masalah ini, termasuk jarang-jarang berkunjung ke keluarga kita, menyambung hubungan dengan mereka. Atau mungkin ada di antara kita itu permusuhan dengan saudara kita, maka segera untuk kita menyambung hubungan tersebut. Dan juga tentunya orang yang mengamalkan hal ini akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyambung hubungan dengannya dengan memperhatikan seluruh kebutuhan hidupnya dan akan menjalin hubungan tersebut sampai di akhirat kelak, yaitu dalam artian kita akan dimasukkan surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.